Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ini adalah channel Nasri di Peta. Pada video kali ini saya akan membahas pembuatan surat perkawinan di kantor desa. Mungkin teman-teman yang bekerja di perangkat desa pernah mengalami kendala dalam membuat surat perkawinan ini, karena kita harus mengisi satu persatu data-data N1 sampai seterusnya ini biasanya itu di Microsoft Word. Jadi karena hal inilah saya membuat sebuah aplikasi yang berbasis Excel. Jadi kita cukup mengisi satu kali saja data. Nah, nanti surat N1 sampai seterusnya ini akan dicetak secara otomatis. Lalu bagaimana cara pengisian, cara mencetak, dan cara penggunaan aplikasi yang saya buat ini, kita akan coba bahas. Tapi sebelum itu, putar dulu intronya. Baiklah teman-teman, beginilah tampilan aplikasi surat perkawinannya. Ini berbasis Excel. Sebelum kita membahas cara pengisian surat perkawinan ini, kita bahas dulu mengenai surat-surat perkawinannya. Surat perkawinan ini yang akan kita urus di kantor desa itu ada N1, N2, N3, N4, N5, N6, dan surat pernyataan status. Nah, surat-surat ini juga berbeda antara laki-laki dan perempuan. Ini untuk laki-laki yang jejaka, itu kita akan mengurus surat N1, N3, N4, N5, dan surat pernyataan status. Nah, untuk yang perempuan, yang perawan, itu kita akan mengurus surat N1, N2, N3, N4, N5, dan surat pernyataan status. Nah, lalu surat N6-nya di mana? Surat N6 ini adalah surat keterangan kematian. Itu khusus yang laki-laki cerai mati dan perempuan yang cerai mati saja, seperti itu. Nah, lalu kenapa yang laki-laki ini tidak menggunakan surat N2? Itu karena surat N2-nya itu untuk lokasi atau tempat pernikahannya, seperti ini. Lokasi dan tanggal pernikahannya, tentu yang perempuan saja yang membutuhkannya, karena biasanya pernikahan itu dilaksanakan di KUA mempelai perempuannya, seperti itu. Nah, setelah kita memahami surat apa saja yang akan diurus kedua calon mempelai di kantor desanya masing-masing, kita akan coba bahas mengenai cara pengisiannya. Kalau untuk perempuan dan laki-lakinya yang menikah beda desa, tentunya yang laki-laki akan mengurus surat N1 sampai seterusnya di kantornya yang bersangkutan, dan yang perempuannya juga akan mengurus surat N1 sampai seterusnya di kantor desanya juga, seperti itu. Nah, lalu kalau misalkan mereka satu desa, tentu yang laki-lakinya akan datang ke kantor desa tersebut dan meminta surat N1 sampai seterusnya di kantor desa itu juga. Sedangkan yang perempuannya juga akan datang ke kantor desa tersebut dan meminta surat N1 sampai seterusnya di kantor desa itu juga, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan coba bahas mengenai cara pengisiannya. Mungkin rekan-rekan perangkat desa ini yang dibutuhkan sekali. Di sini ada nama kepala desa. Silahkan diisi saja nama kepala desanya, jabatan, dan seterusnya. Di sini ada tempat dan tanggal surat. Terus di sini ada nomor surat nikahnya. Terus di sini surat keterangan kematiannya. Nah, ini yang khusus untuk duda atau janda cerai mati tadi ya teman-teman, surat N6-nya, seperti itu. Ini kantor KUA-nya, silahkan isi dengan kantor KUA kecamatan masing-masing. Nah, misalkan di sini saya jelaskan juga, kalau misalkan di sini ini kan jabatannya Rio atau kepala desa. Nah, kalau kita ingin membuat atas nama itu tanda tangannya tanda tangan sekdus, itu juga bisa. Di sini kita isi saja nama sekdus, terus di sini tinggal kita ganti saja menjadi A titik N titik spasi, maksudnya atas nama Rio Dusun Rambah, seperti itu. Lalu kita spasi, misalkan 3 kali spasi, baru kita ketikkan sekretaris dusun atau desa, seperti itu. Nah, seperti ini kita ketik saja seperti ini. Setelah jadi seperti ini, maka nanti dicetakannya nanti akan seperti ini. Kita coba cek dicetakannya. Nah, maka akan jadinya nanti seperti ini. Ini kan atas nama Rio Dusun Rambah, sekretaris dusun. Ini nama sekretarisnya di sini. Jadi kita isinya nanti di sini nama sekretaris desanya, seperti itu. Nah, setelah kita isi pengisian ini, di sini ada data pemohon. Ini kalau misalkan laki-laki yang memohon itu kita isi data laki-laki. Kalau misalkan yang memohon itu tadi perempuan, ya tinggal kita isi saja di sini data perempuan, seperti itu. Nah, di sini ada jenis kelamin. Ini sudah saya bikin list.
Nah, ini kan ada laki-laki dan perempuan, kita tinggal pilih. Kalau misalkan kita pilih yang perempuan, ini otomatis di sini akan muncul, artinya kita diminta untuk mencetak N2-nya juga seperti itu. Nah, di sini akan muncul otomatis. Nah, di sini akan berubah juga menjadi laki-laki seperti itu. Kalau di sini kita bikin laki-laki, otomatis yang data calon mempelai pemohonnya ini otomatis di sini akan jadi perempuan, dan di sini tidak akan muncul. Jadi otomatis kita hanya mencetak yang N1, N3 dan sampai seterusnya. N2-nya tidak usah karena di sini yang pemohon ini adalah laki-laki seperti itu. Nah, kalau untuk data pemohon ini di bawah sini itu ada data ayah dan data ibu pemohon. Kalau misalkan yang memohon ini perempuan, ya tinggal kita isi juga di sini data ayah dan data ibu dari mempelai perempuannya atau pemohonnya seperti itu. Selanjutnya di sini ada kantornya, silahkan diisi juga kantor desanya apa, kecamatan dan kabupatennya. Ini yang khusus untuk mempelai perempuan saja. Kalau di sini perempuan, ini otomatis akan muncul. Kalau di sini laki-laki, tentu akan tidak muncul di sini. Kita coba pindah ke perempuan. Nah, ini akan muncul. Kalau kita bikin laki-laki, otomatis di sini tidak muncul. Nah, di sini itu data calon mempelai pemohonnya. Orang yang di sini akan nikah dengan orang yang di sini seperti itu. Jadi di sini tinggal diisi saja nama dan seterusnya sampai ke calon ayahnya, nama ayah dari orang ini seperti itu. Ini akan otomatis juga menjadi perempuan karena di sini laki-laki seperti itu. Selanjutnya di sini untuk pengisian data N6 ini biasanya jarang dipakai, tapi biarkan saja seperti ini. Kalau misalkan ada yang membutuhkan surat keterangan kematiannya nanti juga akan diisi di sini seperti itu. Nah, kenapa saya bikin aplikasi ini? Karena biasanya kan surat N1 sampai seterusnya itu datanya hampir-hampir sama saja, cuman kan kita bolak-balik saja untuk mengisinya. Jadi kita copy, terus kita paste, copy, paste seperti itu. Jadi repot untuk membuat surat yang cuma 6 lembar itu. Jadi saya bikin seperti ini. Jadi kita cukup isi satu kali data saja dan kita cetak seluruh suratnya seperti itu. Nah, kalau misalkan ini sudah diisi, kalau misalkan di sini tadi laki-laki yang jejaka, oh ya, ini juga lupa saya jelaskan. Di sini juga ada status perkawinannya. Kalau misalkan dia perempuan, ya tinggal kita bikin ini jadi strip. Ini jangan lupa ya teman-teman. Ini kita bikin jadi strip. Yang ini baru kita bikin jadi perawat. Nah, kalau misalkan dia ini berhubung di sini laki-laki, tentu ini yang kita bikin jadi strip, dan yang di atas ini kita bikin jadi jejaka. Nah, seperti ini. Cukup mudah kan ya teman-teman? Setelah itu baru kita untuk mencetaknya lagi. Setelah data ini terisi, kita akan coba cetak itu di sini. Karena berhubung ini laki-laki jejaka, jadi kita cetaknya di sini, di laki-laki sini. Jadi kita akan cetak di sini itu N1, N3, N4, N5 dan surat pernyataan status. Coba kita cek di sini. Nah, ini suratnya. Nah, ini yang N1 ini tanda tangannya nanti di sini. Oh, ini pakai atas nama ya teman-teman. Coba kita ganti lagi. Kita ganti ulang di sini. Kita ganti kembali. Nah, seperti itu. Kita coba cek di laki-laki. Kita cek di sini. Nah, ini sudah. Nah, ini langsung seperti ini. Nah, itu kan. Terus kita coba cek N3, ini langsung N3, N2-nya kan tidak berusah karena di sini ini yang laki-laki. Nah, seperti itu. Nah, ini N4, N5 dan surat pernyataan status. Ini surat pernyataan statusnya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi tinggal langsung saja kita klik Ctrl P di keyboard kita, langsung kita cetak. Nah, cukup mudah kan teman-teman cara mencetaknya. Nah, kalau misalkan di sini ini yang memohon itu perempuan, ya tinggal kita isi data yang perempuannya di sini, terus data ayah mempelai perempuannya, terus calonnya di sini, ya tinggal kita cetaknya di sini nanti. Tentu di sini menggunakan N2 ya teman-teman karena ini perempuan. Jadi hasilnya nanti seperti ini. Nah, di sini N1, terus N2. Nah, ini. Terus di sini N3, N4, N5, ya ini N5, terus surat pernyataan statusnya ini. Nah, seperti itu. Kalau misalkan ini yang mengajukan ini laki-laki cerai mati, tentu menggunakan surat keterangan kematian yang N6-nya nanti. Nah, ini modelnya nanti N1, N2, N3, N4, N5 dan mana N6-nya ini. Nah, ini N6-nya. Surat
keterangan kematiannya, formulirnya. Di sini ada nomor suratnya. Ini belum kita isi nomor suratnya tadi. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kalau untuk perempuannya tentu lengkap juga di sini. Tinggal kita cetak juga di sini nanti. Tentu pakai N2 yang ini. Biasanya yang 2 ini jarang saya pakai teman-teman. Yang sering saya pakai ini yang 2 ini saja. Ini sudah saya kunci juga. Cuman ini tidak saya kasih apa ini namanya tuh, protect. Tidak saya kasih protect. Nah, sini sudah saya protect, cuman tidak saya kasih sandi protect. Jadi bisa juga teman-teman untuk mengeditnya. Mungkin hanya itu saja ya teman-teman, cara untuk mengisi apa ini, mengisi surat perkawinan ini, aplikasi surat perkawinan ini. Kalau teman-teman butuh file ini, silahkan download di deskripsi. Nanti saya letakkan linknya di deskripsi, link downloadnya. Mungkin ini juga sangat bermanfaat untuk teman-teman yang perangkat desa untuk mencetak surat perkawinan yang mengurus di kantor desa. Mungkin hanya itu saja, dan semoga videonya bermanfaat. Baiklah teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan tentang hal apapun, silahkan tulis di kolom komentar agar kita bisa belajar dan membahasnya bersama. Semoga hari ini menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.